Tadi saya sudah menyampaikan pandangan saya khusus mengenai soal rekrutmen kepemimpinan itu amat penting. Karena apa? Pemimpin yang akan membawa bangsa Indonesia kepada cita-cita kita sebagai bangsa. Karena itu kita amat berkepentingan untuk menentukan bagaimana sebetulnya pola rekrutmen kita bagi seorang pemimpin. Kami yang dibesarkan dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, khususnya kemahasiswaan, kami sudah terbiasa dalam rekrutmen kepemimpinan itu dilakukan secara demokratis dan terbuka. Saya pernah menjadi ketua cabang HMI, saya harus bersaing dengan anggota atau kader yang lain secara terbuka demokratis. Alhamdulillah saya terpilih. Saya pernah menjadi ketua umum PBHMI, saya juga bersaing dengan yang lain. Alhamdulillah saya terpilih. Saya pernah menjadi ketua umum KMPI, saya bersaing dengan orang lain. Alhamdulillah terpilih. Saya pernah menjadi ketua umum Golkar pada era yang amat menentukan reformasi. Dan lawan saya tidak tanggung-tanggung. Saudara Bang Sabar tadi mungkin dia sudah mundur dia. Karena tentara yang lawan saya. Dia takut sama tentara. Maju saya. Padahal pada waktu dicalonkan itu, Pak Edi ya ini dalam agama kita nggak boleh menjelekkan orang, apalagi yang meninggal. Tapi ini fakta saja. Bahwa beliau waktu itu dukungannya lebih besar dari saya. Tentara lawan itu orang Sunda. Pokoknya tentara lawan. Jadi Bapak bilang tadi tentara yang mengatur kami itu orang Jawa itu. Orang Batak. Jadi artinya memang ini penting, sistem ini penting. Tapi untuk membangun sistem memang kita tidak bisa sekali jadi. Kita memang harus ada proses. Proses itu melalui apa? Ya artinya ya perlu harus kita opini ini harus kita bangun terus. Dan demokrasi kita membutuhkan kekuatan kelembagaan. Kita mengenal lembaga infrastruktur politik, kita juga perlu kuat. Lembaga infrastruktur politik, jamin lembaga negara yang lain, kita butuh kuat. Eksekutif kita juga perlu kuat. Infrastruktur politik juga kita perlu kuat. Tapi juga di situ juga kita mengenal ada, kalau misalnya yang Lemhanas itu disebut sebagai substruktur politik. Apa itu substruktur politik? Yaitu kekuatan-kekuatan masyarakat yang sekarang ini kita sering juga sebut sebagai civil society, kekuatan madani, masyarakat madani. Ini pun perlu kita perkuat. Nah di dalam konteks tadi penguatan kelembagaan itu, di sini juga media sangat penting. Media ini kan pilar keempat dari demokrasi kita. Nah media ini juga harus mampu menyuarakan suatu gagasan-gagasan, nilai-nilai yang kita butuhkan untuk memperkuat. Kalau dalam perspektif demokrasi, kita sekarang sudah memasuki tahap sebetulnya konsolidasi demokrasi. Karena menurut teori ilmu politik, bila mana terjadi suatu perubahan, satu rezim pemerintahan, bila mana rezim yang baru itu bisa melaksanakan pemilu setidak-tidaknya 2 kali dan berjalan dengan baik, lancar, tertib, aman, maka sebetulnya rezim itu sudah melewati masa transisi. Masa berikutnya masa konsolidasi demokrasi. Nah kita sudah 3 kali pemilu. Kita harus memperkuat konsolidasi demokrasi kita pada periode yang akan datang. Dalam penguatan itulah saya pikir kita harus terus memberikan kesempatan membangun sistem yang lebih terbuka, yang lebih memungkinkan munculnya calon-calon pemimpin, sehingga demikian basis rekrutmen kepemimpinan kita itu semakin luas. Kalau sekarang ini basis rekrutmen formalnya melalui partai politik, ke depan saya pikir kita juga harus menyuarakan basis rekrutmen kita juga harus kita perluas dan dimungkinkan juga munculnya calon-calon perorangan. Kenapa kita bisa calon perorangan untuk kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota, walaupun Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar yang dia pernah tidak menyebut juga secara langsung perorangan. Secara demokratis, toh kita lakukan secara perorangan, dimungkinkan. Ya kenapa tidak juga tentu ke depan. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan sistem, yang memang tidak bisa sekali jadi, pun saya pun jadi gitu, nggak bisa. Harus juga kita melakukan satu perjuangan yang berkesinambungan ke depan dan tentu harus ada konsistensi kita. Dan
saya meyakini bahwa dengan sistem keterbukaan itu akan menghasilkan yang lebih baik. Saya meyakini bahwa itu akan lebih baik karena akan lebih mendapatkan kesempatan munculnya peluang-peluang dan munculnya pula calon-calon pemimpin. Dan dari sekian banyak pemunculan calon pemimpin, kita tentu mengharapkan satu di antara mereka itu yang akan terbaik yang bisa membawa bangsa kita ke depan. Saya kira itu yang secara umum saja, saya juga tidak bisa spesifik memberikan jawaban tadi. Saya kira itu tanggapan saya secara umum. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Akbar dan teman-teman. Kami tahu Pak Akbar dari Sekretaris Pak Akbar hari ini membatalkan beberapa acara hanya untuk diskusi di sini. Dan itu terima kasih sekali. Bahkan di Akbar Tanjung Institute Bu hari ini ada diskusi. Beliau milih ke sini. Harus kita apresiasi teman-teman. Dan kita lanjut mungkin Pak Taufik menjawab beberapa. Baik, terima kasih. Jadi beberapa hal tadi disampaikan terkait dengan masalah penyerahan tongkat estafet kepemimpinan 2014, istilah saya seperti itu. Prinsipnya memang kita apapun situasinya, apapun pilihan rakyat, apapun nanti menjelang 2014, tentunya tetap pada dasar komitmen bahwa pemimpin ke depan harus mendapatkan uji dari publik untuk menjadi yang terbaik, kan begitu. Nah, di sisi yang lain memang katakanlah menyangkut masalah beberapa poin syarat maupun prasyarat dari seorang capres, ini tidak lepas dari, sekali lagi kami bagian awal sampaikan adalah bagaimana dia memiliki jam terbang maupun pengalaman berkaitan dengan aspek kepemimpinan. Karena sekali lagi kepemimpinan itu tentunya banyak tadi sudah disampaikan oleh senior-senior kita. Dan beberapa hal intinya ujungnya kembali kepada pilihan rakyat di sana. Sehingga masalah itu katakanlah menyangkut masalah mekanisme dari setiap partai politik maupun hal-hal yang terkait dengan tadi ada masukan informasi ataupun menyangkut masalah calon independen dan seterusnya. Barangkali juga kita harus mengingat kembali bahwa masalah pencapresan ini untuk hanya bisa melalui partai politik itu pun sudah diuji material di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kaitan dengan keputusan bahwa kaitan ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara kita, ini memang satu-satunya peluang untuk sementara ini adalah melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, kecuali kalau Undang-Undang Dasar kita, konstitusi dilakukan amandemen di situ. Ini hal yang lain. Nah, barangkali memang ke depan saya juga prinsipnya kita jangan sampai terjadi suatu fluktuasi situasi lah ya, dari posisi apakah ini harus ada gap, harus yang tua ataupun harus yang muda dan seterusnya. Tadi sudah prinsipnya sudah ada semacam kesamaan pandangan ke sana. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana era 2014-2019 ini adalah era transisi yang sangat monumental gitu.